Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini. Bersama saya Kezia, beragam informasi dari pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya silakan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan nama akun Jawa Post TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya berhasil menyelesaikan masalah perbatasan laut teritorial yang sudah 18 tahun tidak kunjung usai. Isu ini dibahas saat Presiden Joko Widodo menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan isu batas laut teritorial setelah 18 tahun negosiasi yang tak kunjung usai. Kesepakatan ini diputuskan oleh kedua pemimpin negara, yakni Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, saat keduanya melakukan tete-a-tete atau pertemuan empat mata di kediaman resmi Anwar Ibrahim, Seri Perdana Putrajaya, Malaysia pada Kamis 8 Juni. Presiden Joko Widodo berharap proses negosiasi lainnya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapat Sesai. Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi. 18 tahun. Bisa diselesaikan. Ini alhamdulillah. Dari Anwar Ibrahim yang bekerja. Dan saya bangga dengan pimpinan kedua-dua hari ini, rakan-rakan lain. Kita dapat selesaikan satu isu yang telah kita gunding selama berpuluh tahun. Dan hari ini kita saksikan ada yang soal kecil yang akan kita putuskan mengikut instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Mempersilakan Tuan Yang Terutama. Kedua negara juga menandatangani nota kesepahaman terkait perjanjian lintas batas, perdagangan perbatasan, sertifikasi halal, dan promosi investasi. Dibahas pula mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di mana kedua negara sepakat untuk menegakkan hukum yang adil bagi PMI, percepatan pembangunan Community Learning Center di Semenanjung, dan optimalisasi sistem satu pintu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dibuat heran dengan permintaan Presiden Joko Widodo saat Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Anwar mengaku bingung saat Jokowi memintanya untuk menemani belusukan ke pasar Chow Kit. Salaman boleh Pak, izin Pak Presiden second. Akrab dan hangat, itulah suasana yang terasa saat Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbincang di hadapan media. Usai melakukan tete-a-tete atau pertemuan empat mata di kediaman PM Anwar di Seri Perdana Putrajaya, Malaysia pada Kamis 8 Juni. Di sela-sela pernyataan pers bersama, PM Anwar sempat mengatakan ia dibuat heran dengan permintaan Presiden Jokowi yang ingin belusukan ke pasar Chow Kit di Kuala Lumpur. Jadi acara Presiden Jokowi hari ini itu nggak luar biasa. Santai terus. Kita mau kemana? Mau ke Coket, Kampung Baru. Kok saya kata ini presiden. Jadi kita persulitkan juga kita ini soal. Tapi itulah sosok Presiden Indonesia ini. Presiden Jokowi saat giliran memberikan pernyataan pers bahkan menyebut PM Anwar sebagai kakaknya. Kakak saya, sahabat baik saya, yang mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Merupakan kehormatan bagi saya dan delegasi kunjung Malaysia membalas kunjungan
Ibrahim ke Indonesia pada bulan Januari yang Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Malaysia adalah kunjungan balasan kenegaraan atas undangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pada Januari lalu, PM Anwar bersama Dato Sri Wan Aziza berkunjung ke Istana Bogor, Jawa Barat dan Masjid Istiqlal, Jakarta. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo di Phnom Penh, Kamboja mengatakan bahwa Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 Kamboja. Walaupun pertandingan masih tersisa 1 hari lagi, tetapi secara hitungan medali, Indonesia tidak lagi bisa dikejar oleh saingan terdekatnya Thailand. Indonesia sudah dipastikan menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 Kamboja, meskipun pertandingan menyisakan 1 hari lagi. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung NPC Indonesia, Kompleks Olahraga Morodok Teko, Phnom Penh, Kamboja, pada Kamis 8 Juni, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memaparkan, sampai hari ke-7 Indonesia telah mengumpulkan 148 medali emas, 132 medali perak, dan 87 medali perunggu, dengan total sebanyak 331 medali. Kali ini kita ingin memberikan informasi, walaupun game time masih berjalan sampai besok, tapi secara jumlah game yang akan dijalankan dan secara perolehan medali sudah bisa diberikan secara resmi bahwa Indonesia mendapatkan kembali predikat juara umum untuk ASEAN Para Games. Dalam kesempatan yang sama, Ketua CDM, Chief The Mission Indonesia, Andi Herman, menyampaikan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras semua yang dimulai dari pelatnas. Andi menerangkan, dari awal bertekad untuk menjadi juara umum 3 kali berturut-turut. Ia pun menambahkan target yang sudah dicanangkan hampir seluruhnya tercapai, bahkan ada yang melampaui target. Dari awal kita sudah bertekad untuk mempertahankan gelar juara umum. Kenapa kita bertekad ingin mencetak sejarah baru, ya? Sejarah baru yakni hat-trick juara umum 3 kali berturut-turut. Dan itu pula yang menginspirasi para atlet sehingga kemudian banyak melakukan capaian prestasi. Pada ASEAN Para Games 2023 Kamboja, Indonesia juga memecahkan rekor pada 15 nomor, yakni 4 nomor disumbangkan para powerlifting dan 11 nomor oleh para swimming. Dari Phnom Penh, Kamboja, Samsul Rizal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen memperkuat integritas seluruh pegawainya dengan menerapkan manajemen anti penyuapan dan mengoptimalkan OJK whistleblowing system. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkomitmen menindaklanjuti laporan indikasi kecurangan yang terjadi secara internal. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit sekaligus anggota Dewan Komisioner OJK Sofia Watimena pada diskusi penegakan integritas dan pengelolaan whistleblowing system di kantor OJK Surakarta pada Kamis 8 Juni. Sofia mengatakan selama ini cukup banyak laporan yang masuk dan langsung ditindaklanjuti oleh OJK. Ia menambahkan OJK menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP secara mandatori atau wajib kepada industri jasa keuangan. Koordinasi dengan perbankan, industri keuangan non-bank atau IKNB maupun pasar modal akan terus digencarkan dengan harapan menerapkan SMAP secara intensif. Kita sudah memiliki WBS, whistleblowing system, dan sudah cukup banyak laporan-laporan yang masuk dan kami tindak lanjuti juga. Tentunya kami mendorong juga semua pihak untuk menggunakan media WBS ini jika memang diketahui ada indikasi kecurangan atau pencideraan integritas insan OJK. Sofia menyebutkan ada 3 faktor utama terjadinya fraud atau tindakan penipuan kecurangan pada lembaga keuangan, yakni dari lingkungan, peluang, dan adanya rasionalisasi. Untuk memitigasi hal tersebut, perlu peningkatan tata kelola
antara lain melakukan rotasi pegawai secara berkala agar tidak ada peluang melakukan fraud. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa PDIP telah merumuskan strategi memenangkan pemilihan umum melalui gerakan akar rumput. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional ketiga yang digelar di Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional Rakernas ketiga PDIP di Jakarta pada 8 Juni memastikan bahwa pemilu 2024 menjadi momen kemenangan dan pertarungan ide serta gagasan dalam berpartai politik. Megawati mengatakan PDIP berkomitmen memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemilu mendatang. Ia juga mengatakan kader PDIP siap merangkul rakyat menengah ke bawah hingga memberantas isu kemiskinan melalui gerakan akar rumput. Menunjukkan tingginya semangat juang untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Karena dengan Rakernas ini kita telah memiliki strategi, agenda pemenangan, dan bahkan cara berkomunikasi yang otentik menyentuh rakyat dengan bahasa rakyat yang saya sebut sebagai akar rumput. Megawati mengajak seluruh kader untuk mengaplikasikan 3 pilar partai sebagai mesin pemenangan pemilu dan memberikan arahan kepada seluruh jajaran partai untuk mempromosikan Ganjar di masing-masing ranting dan daerah sesuai dengan visi akar rumput dengan terjun langsung merangkul masyarakat. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Gilang Gatot, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.